Karena atas penyertaan atas anugerahnya kita boleh kembali bersujud seperti ini untuk memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita saat teduh dulu. Segala puji syukur kami naikkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah penyertaan. Terima kasih Tuhan. Karena Kau begitu baik. Karena kasih Tuhan. Kami berkembali seperti ini. Memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah tentang kuasa dari Allah dan dari air sumber dalam kendali Tuhan. Suci dan dusta setiap kami Tuhan. Hapus setiap pelanggaran kami Tuhan. Sebelum kami begitu jauh untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap pendidikan itu. Kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bersama
dan kita akan katakan pada dunia, aku diberkati. Amin.
berdiri dan mengisi memenuhi dalam hati ini. Sungguh besar kasih Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong, berkali-kali Engkau menolong kami. Tak terhingga kebaikan, tak terhingga kasih.
dengan engkau lah. Bapak Ibu, sekalipun ya menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh, sekalipun menghadapi ekonomi yang sedikit sulit, menghadapi keluarga yang berantakan, Bapak Ibu, setiap rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi seluruh umatnya ya. Di dalam ya, ketika orang percaya kepadanya, apapun masalahnya, Tuhan akan jaga dengan ya. Coba tadi dibuka dalam Yesaya 2:3 ya. Hati yang teguh engkau jagai dengan damai sejahtera, sebab manusia itu percaya kepadamu. Jadi Bapak Ibu, walaupun mengalami ya kesulitan ekonomi, walaupun mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, mengalami mungkin mungkin keluarganya berantakan yang ada, tetapi jikalau kita percaya kepada Tuhan, bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Tuhan katakan hati yang teguh engkau jagai dengan damai sejahtera. Masuk masalah tak gunung, dia tetap mengalami damai sejahtera. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, banyak orang berpandangan kalau itu Tuhan itu tidak memiliki masalah. Ya, ikut Tuhan itu tidak ada rintangan yang besar, tidak ada. Justru Bapak Ibu, ketika di tengah badai, di tengah masalah, membuat iman kita bertumbuh. Ya, Bapak Ibu, coba ke Bapak Ibu ke renungan tentang kehidupan Daud. Bapak Ibu, Daud ketika ada masalah, dia selalu ada di bait Allah, di rumah Tuhan. Daud ketika ada masalah, dia menciptakan apa itu mazmur yang ada, membawa pujian kepada Tuhan, selalu dekat dengan Allah. Ketika Daud ini mengalami masalah, masalah akan membuat kita dekat dengan Tuhan, masalah akan membuat iman kita bertumbuh. Itulah Bapak Ibu tujuan ada masalah. Tapi Bapak Ibu, semua yang dikasih oleh Tuhan ya, ketika iblis tidak bisa menjatuhkan Yesus, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia akan terus menjatuhkan anak. Makanya kenapa kita terus ada banyak tantangan, rintangan ya. Tujuan itu supaya kita jatuh ketika iblis yang memberikan masalah, memberikan ujian kepada Ayub yang ada. Tujuan apa? Supaya Ayub ini tidak setia kepada Tuhan, supaya meninggalkan Tuhan. Tetapi hatinya Ayub dijaga oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, itu tidak bisa mengalahkan Yesus ya kan. Terus yang bisa siapa? Anaknya. Siapa anaknya? Kita orang yang percaya kepada Tuhan ini. Itu Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi benar juga perkataan Paulus ya, karena justru di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu akan nyata. Amin Bapak Ibu. Kalau jenengan dalam keadaan sehat, jenengan keadaan ya tidak ada masalah ekonomi, uang, keluarga ada masalah, jenengan tidak akan merasakan kuasanya Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu akan nyata. Korintus 12:9 ya, justru makanya Paulus, justru aku akan bermanfaat di dalam kelemahan. Dalam kelemahan lah kuasa Tuhan itu nyata. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Beriman kepada Tuhan. Masalah membuat dia dekat dengan Tuhan. Masalah membuat dia mengalami terobosan-terobosan yang berat. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Khotbah 3:11 yang Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ya, ada waktu untuk menang, ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu nangis, ada waktu untuk tertawa. Ya, Bapak Ibu, kita tidak dapat mengerti perbuatan Tuhan. Kita tidak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal sampai akhir. Tidak ada, kita tidak mengerti. Siapa yang tahu? Kita dulu waktu kecil lahir di mana, siapa yang tahu? Ketika nanti kita meninggal di mana, siapa yang tahu? Ketika di dalam perjalanan yang ada, bahkan satu detik di depan kita tidak ada yang tahu. Siapa yang tidak ada yang tahu? Jadi pekerjaan Tuhan tidak ada, kamu saya tidak bisa menyelaminya. Mulai dari awal sampai akhir tidak ada yang bisa menyelaminya. Walaupun keluar peramal-peramal katanya hebat, tidak ada yang tahu pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi dia menetapkan dan merencanakan ya. Dia menetapkan dan merencanakan setiap ujian dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tapi hanya orang yang mengasihi Tuhan yang mengerti bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar
ayat 1 sampai yang ke-22 ya, panjang sekali teman-teman. Rut 1 ya, ayatnya yang pertama sampai ke-22. Rut 1 ayat pertama sampai yang ke-22. Kita akan baca bergantian firman Tuhan hari ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita tunggu kalau belum. Kita tunggu ya. Ya, dengan berikut di sana Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu seorang pergi ke Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke
ingin yang mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik, ya, lebih baik. Elimelek dan keluarga menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ya, itu ya. Singkat cerita dari Korea mengalami kehidupan ya yang mereka ya jauh dari mereka yang mereka bayangkan. Kita lihat ya, suaminya Naomi, Elimelek ternyata meninggal ketika sampai di sana. Setelah itu, apa lagi? Kedua anaknya juga ikut meninggal. Jadi kalau kita tidak di dalam firman Tuhan dalam pasal rancanganmu bukan rancanganku, rancangan Elimelek tadi ya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Rancangan Elimelek tadi bersama keluarganya. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga ini. Ya. Tuhan tahu yang terbaik. Kenapa? Di Moab ini ada penyembahan dewa yang sedang ada. Di sana Tuhan tidak sedang di sana ada kawin satu kehidupannya nggak baik. Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini juga menang dari keluarga dan hidup dengan Adam. Tadi sudah kita baca. Di tengah perjalanannya, Naomi menurut kedua menantu yang pulang. Hanya orpa yang pulang tidak mengikuti Naomi yang ada. Tetapi Rut beda. Kemana aku ketika Tuhan itu? Bangsamu adalah bangsa Tuhan adalah Tuhan. Hanya mau yang memisahkan antara Tuhan. Naomi kata Rut kepada Tuhan sangat setia. Dan luar biasa ini menurut yang adalah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Ketika mereka pulang ke Betlehem lagi dan salah dikatakan bahwa ketika mereka mengalami duka cita, ketika ada perempuan ngomong, Rut dapat Naomi kan itu, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mari. Bapak Ibu pernah dengar ya kata marah ya? Kata marah ini ada juga di dalam Keluaran 15 ya Bapak, ketika bangsa Israel ya dalam perjalanannya menemui yaitu mata air yaitu yang pahit yaitu di mana yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan ya. Jadi duka cita yang dialami oleh Naomi yang ada ini dianggap suatu hal yang baik, maka dia nggak mau sebut Naomi, dia mau sebut Mara. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau mungkin secara manusia Tuhan langsung ya diisolasi Tuhan. Kenapa aku harus dibawa? Aku harus pergi ke Moab. Kenapa aku harus kembali lagi ke Yerusalem? Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Di sana kita lihat di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Walaupun keluarga mereka harus pergi ke Moab, harus kembali lagi ke Betlehem. Tidak ada kebetulan. Jadi Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Sampainya mereka, firman Tuhan nanti boleh baca seluruhnya. Sesampai mereka di Betlehem, itu musim menuai jelai, ya. Mereka tidak membawa makanan, tetapi di situ waktu musim menuai jelai. Nah, Elimelek mempunyai kerabat kaya raja yaitu namanya Boas. Tapi dia belum beristri. Rut memungut jelai di ladang Boas dan dia mendapatkan kemurahan hati Boas. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jarak Betlehem ke Moab ini sebetulnya kita jauh Bapak Ibu. Dari sini dapat berapa? Waduh, ini dari Betlehem ke Moab ini hanya 42 kilo, 32 kilo. Berarti kan benar ya? Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, negeri yang jauh kalau dikatakan firman Tuhan dia pergi ke negeri yang jauh. Negeri yang jauh ini berbicara tidak sejauh secara geografis, tetapi berbicara jauh secara spiritual gitu loh Bapak Ibu. Kalau menurut itu ada secara geografis, yang berarti apa yang melaku ya kan kesel. Tapi ini berbicara perjalanan spiritual. Kita lihat bangsa Israel ketika harus masuk ke Kanaan 40 tahun yang akan. Tidak jauh sebetulnya ini, tapi berbicara tentang perjalanan rohani, perjalanan spiritual yang ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, kita akan mengalami perjalanan spiritual yang ada ya. Jadi kalau kita alami dengan sungut-sungut, kita alami dengan sungut-sungut akan terasa jauh perjalanan.
dengan kebahagiaan, diakhiri juga dengan kebahagiaan. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian hidup Bapak Ibu. Jangan kan bersenang-senang dahulu, akhirnya bersakit-sakit kemudian. Nah, ini kehidupan Naomi. Mereka berakhir dengan kebahagiaan. Tuhan merangkai rencana yang begitu indah kepada Naomi dan Ruth, sangat indah. Dia harus berputar dari Bethlehem ke Moab, Bethlehem lagi, ya, mengalami hal yang tidak enak. Akhirnya dikatakan, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Dan kebaikan di sini bukan kebaikan sakit hati, kecewaan, bukan Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu permasalahan yang berat, pergumulan yang berat ini dikatakan di sana, mengalami kebaikan, air mata, tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Dan kenapa dikatakan kebahagiaan? Akhir dari perjalanan Naomi jatuh itu berakhir kebahagiaan dan Tuhan merencanakan begitu indah. Wanita Moab itu dari perut tadi, ya, ini merupakan memiliki garis nikah dengan Boaz, saudara Elimelek yang akan dia melahirkan keturunan raja di atas raja. Siapa itu? Ketika Ruth menikah dengan Boaz, dia memiliki anak yang namanya Obed. Ya, Obed memiliki anak yang namanya Isai. Isai adalah ayah daripada Daud. Dan Daud memiliki keturunan, yaitu dari keturunan dari
orang yang terpemimpin kesederhanaan. Siapa lagi? Siapa Buddha? Iya, Apa? Iya apa? Perhitungkan kalian daripada Iya semua. Papa Dus. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memilih ikut Allah yang mau, kita pilihan yang benar. Ketika kita memilih yang Ya Mas. pilihan yang benar, kita ingin mengikut Ya Mas melakukan yang benar. begitu. Ya Mas begitu. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang berbeda, di luar sana ada banyak orang yang beriman, di luar sana ada yang meninggalkan, tetapi kalau kalian benar memilih yang benar, tetap ikut tuh, tetap setia kepada Tuhan. Apa? Tuhan perhitungkan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan adalah mutlak bagi orang yang percaya kepadanya dengan pilihan yang benar ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sadar, ketika mau memilih yang benar, yang kedua, yang ketiga, rencana Tuhan. Ya. Rencana Tuhan sekian dan amin. Amsal 1:8 mengatakan harapan orang benar adalah sukacita, tetapi yang harapan orang fasik adalah sia-sia. Harapan orang benar adalah sukacita, tapi harapan orang fasik adalah sia-sia. Dan di dalam Rut 2:12 mengatakan di sana bahwa Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rencana Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan inilah terjadi yang di dalam kehidupan Rut. Dengan firman Tuhan ini ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Rut 4 ayat 13 mengatakan demikian. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihamilinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah memutih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Nah, ayat selanjutnya sana ayat 17 saya baca. Nah, dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya pada Naomi telah lahir seorang laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah anak Isaai alias Yakub. Ada kau. Nah, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, ya firman Tuhan ya dan amin. Rencana Tuhan ya dan amin. Ketika ya sana ayat 12 mengatakan bahwa ya, kiranya Tuhan membalas perbuatan itu dan kepadamu kiranya digantikan upah yang sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Betul, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, ya, firman itu bisa terjadi, firman itu akan hidup dan firman itu akan berkuasa. Ini berkuasa, firman itu hidup. Ketika firman disampaikan kepada Tuhan akan terjadi pada hidup yang pasal yang keempat. Tuhan memperhitungkan upah yang penuh. Upah itu kalau kita percaya bahwa rencana Tuhan yang dan amin atas kehidupan kita. Dia banyak dia dan amin atas kehidupan kita. Kamu percaya bukan Tuhan. Cuma kamu
Tinggal ini kalau Bapak Ibu setia, kalau panggilan Bapak Ibu, Bapak setia, biar Bapak Ibu apa yang dilakukan kepada Tuhan akan Bapak mendapatkan, Bapak mendapatkan hadiah upahmu yang penuh, yang upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan memanggil kita, ya. Tuhan memilih kita bukan suatu kebetulan. Siapa kita? Dulunya kita orang yang tidak baik, dulunya kita adalah orang yang terhilang. Tuhan memilih kita bukan suatu kebetulan. Juga masalah yang terjadi dalam kehidupan kita bukan suatu kebetulan. Yang lebih serius lagi, Tuhan menyelamatkan kita. Itu juga bukan suatu kebetulan. Amin, Bapak. Bukan suatu kebetulan. Kebetulan Tuhan menyelamatkan tidak kebetulan. Tuhan menyelamatkan kita tidak dalam kebetulan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa dari semua yang kita sudah ditentukan oleh Tuhan melalui proses yang dicampur, proses yang dilakukan, proses satu dan yang lain berbeda-beda. Tapi dari semuanya itu benar-benar mengatakan bahwa aku tahu bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita diingatkan dengan nama Yesus di atas salib. Pengorbanan Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi rencana Allah untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Kalau kita berbicara tentang perjalanan Yesus ketika menyelamatkan orang berdosa, bisa nggak? Ketika Allah langsung memberikan keselamatan kepada kita, bisa. Kenapa harus Yesus lahir di kandang yang kita? Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus harus dicaci maki? Kenapa Yesus harus ditolak? Kenapa Yesus harus disalibkan? Karena disebut penyelamatan umat manusia. Bisa nggak Allah langsung memberikan keselamatan kepada kita? Bisa. Bisa. Tapi kenapa? Melalui proses yang ada. Supaya kita orang yang terus betapa besarnya pengorbanan Tuhan, betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Pagi hari ini yang kita lihat bahwa pengorbanan Tuhan itu selalu Tuhan juga mau cinta kita kepada Tuhan karena cinta yang sempurna. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kepada kita semuanya. Tidak ada satu kebetulan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap Bapak Ibu, ya, tetap pilih yang benar, Tuhan akan tentukan, dan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan firman Tuhan adalah Dia dan amin. Maka akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan firmankan di sana? Bapak akan menikmati bagian satu. Puji nama Tuhan. Ada satu puji nama Tuhan. Pujian dari mengatakan meskipun Tuhan tidak tercapai, meskipun badanku dihancurkan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah berkali-kali menolong. Meskipun ada duri dalam daging kita, kita percaya bahwa Tuhan sudah berkali-kali menolong. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada kebetulan. Engkau harus berputar-putar dulu dalam perjalanan iman. Tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan. Tuhan punya rencana indah. Ketika kau memilih bagian yang terbaik, Tuhan akan memberitakan. Ketika kau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan memberitakan. Kesetiaanmu diperhitungkan. Ketaatan
dari tubuh yang dicap-cap, dari tubuh yang dihancurkan mengalirlah darah. Darah itu menyucikan, darah itu memuduskan, darah itu membebaskan. Dan hari ini, percayalah, sakit penyakitmu itu akan sudah basuhkan oleh belum-belumnya engkau menjadi sembuh. Sakit jasmanimu, sakit rohanimu disembuhkan. Percaya ada mujizat dalam darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang diperterekan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita duduk bersama-sama. Haleluya, Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Bersyukur Tuhan, terima kasih kasih kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami sudah dibebaskan. Sekarang kami mengalami kesembuhan. Sekarang kami mengalami kelepasan. Sekarang kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada damai, ada sukacita dan mengangkat kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujilah Allahmu. Firman sudah kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukan firman dan mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah berjaga dengan pemberitaan dari firman Tuhan. Kita akan memberi yang sesuai dari Tuhan melalui doa kita. Nanti sebelumnya mari kita berdoa. Bumi kita. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat ini, bersyukur buat zaman Tuhan yang baru dalam hidup kami. Kami berkata ya Tuhan, kami berkata Tuhan, kami berkata dengan pujian, kami berkata dengan Tuhan. Tuhan dengan firman kata-katamu dan persaatnya kami akan memberi yang terbaik dalam keuangan kami. Kami bersyukur dan kita sebelum kami
Tuhan. Bapak Ibu ya, mengingatkan kembali untuk jalanan Natal hari terakhir Minggu yang kedua. Terus besok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh. Besok kita ada habisan air, yaitu jam 2 sore ya di kolam renang di Pak Budi sana ya. Jadi anak-anak besok ada habisan air jam 2 sore ya. Itu menyesuaikan yang masih sekolah nanti bisa koordinasi dengan yang lain ya. Yang naik mobil atau yang bawa motor sendiri bisa koordinasi dengan pastor ya. Itu terus hari Kamis itu ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Pranoto ya. Bapak Ibu jam 4 sore itu di sudah Tuhan. Tadi kalau mungkin tidak tahu ya nyontek-nyontek ya ada sesuatu yang nanti ada teman-teman kita yang dari sadar kami melihat ibadah kita juga ya supaya jadi berkat ya. Itu aja. Ibadah yang dalam akhir ibadah kita, kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri.